Jadi kondisi rumahnya Romo Edi itu sudah permanen banget ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berada benar-benar di dalam pemakaman umum. Lumrah lah, ini memang kampung kok. Oh, gitu kampung ya. nggih. Hanya saja orang-orang itu seolah-olah selalu menghubung-hubungkan apabila ada makam itu pasti ada Angker tanda kutip. angker atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, teman-teman kembali berjumpa dengan channel Sahabat Keliling Desa. Oke teman-teman ya, di kesempatan siang hari ini saya lagi berada di kawasan Kota Tuban ya. Salah satu kota yang berada di kawasan Jawa Timur. Nah teman-teman, kalau kalian lihat sekitar saya, nah ini ya benar kita lagi berada di sebuah pemakaman umum ya teman-teman. Nah, kali ini di episode kali ini teman-teman kita akan coba mereview salah satu rumah yang konon katanya ini berada di tengah pemakaman umum itu sudah lebih dari 40 tahun ya teman-teman ya. Jadi seperti apa sih ceritanya? Yuk nanti kita akan coba bersama-sama mencari tahu kepada si pemilik rumah ya teman-teman ya. Teman-teman, sebentar kamera saya balik aja. Ini teman-teman ya. Jadi lokasi sekitar rumah beliau ini memang ada di pemakaman umum Mbah Ronggo ya teman-teman. Saya geser ini. Nah, ini juga banyak sekali pohon besar ya teman-teman. Nah, jadi bisa kalian lihat ini pemakaman umum yang berada di tengah kota Tuban. Tepatnya ini ada di jalan apa ya? Tepat nama makamnya TPU Mbah Ronggo teman-teman, Kelurahan Ronggo Mulyo lah. Nah itu rumahnya ada di depan saya. Seperti apa sih? Nanti kita akan bareng-bareng coba bertanya-tanya kepada si pemilik rumah, kenapa kok bisa tinggal di lokasi yang dalam tanda kutip angker ya teman-teman ya, karena berada di dalam pemakaman umum. Nah ini kalau kita lihat teman-teman ya, seperti ini pemakamannya. Jadi sudah sangat padat ya pemakamannya. Nah ini aja kalau kita lihat dari sekitar nisan-nisan batu ini, meninggalnya usianya tahunnya sudah tahun-tahun lama ya, 61, 64 nah ini. Jadi makamnya tempat pemakaman umum. Nah ini pohon-pohonnya juga besar-besar. Nah tuh ya, tuh rumahnya ada di sana. Kali ini juga ada jalan kampungnya teman-teman ya, ini masuk sana, tembusan ke jalan kampung, mungkin kurang tahu juga. Nah, tapi rumahnya benar-benar berada di tengah apa namanya pemakaman umum. Nah, seperti ini. Ya, ini rumahnya yang berada di sekitaran makam Mbah Ronggo ya. Nah, kita coba akan ke sana, kita akan temui pemilik rumah. Kita coba akan tanya-tanya nanti seperti apa sih ceritanya kok bisa apa namanya berada di lokasi seperti ini ya teman-teman ya. Kita ke sana aja. Nah, teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amit. Iya. Wah, ngapunten nih. Saking Rembang, Bro. Rembang ibu. Rembang Jawa Tengah. Nggih, Rembang ibu putih. Sali. Salah. Nggih. Cuma kelahirannya kula Lamongan. Nggih. Terus sudah menikah dapat orang Rembang. Nggih. Lah ngapunten nih Mbah sinten iki kula manggile? Oh, Edi Ronggo. Edi Ronggo. Berarti manggilinipun sinten? Nggih. Romo Edi
Romo Edi. Oh nggih. Nah kula kan ngertos griyane jenengan iki saking Mas Hakim. Hakim. Dari channel Rizkuna. Oh, nah, iya. Nggak tahu itu kapan ya pengambilan kesininya cuma Jawa Barat. Nggih. Majalengka apa Majalengka. Nggih. Kebetulan kok saya juga baru tahu Romo Edi kalau ternyata di sini ada rumah yang berada di tengah-tengah makam. Ya mungkin apa ya, pertanyaan pertama mungkin kok berani itu loh. Nggih. Ya sebenarnya apa ya? Matur suwun Bu. Kalau saya ya jangan itu saya. Kalau saya itu beranggapan ya lumrah lah. Ini memang kampung kok. Oh, gitu kampung ya. nggih. Hanya saja orang-orang itu seolah-olah selalu menghubung-hubungkan apabila ada makam itu pasti ada Angker tanda kutip. angker atau mistis lah. Gitu nggih. Nah, sementara aku tenung di sini itu ya banyak apa disinggahi oleh beberapa orang. Seperti yang di depan itu ada panggung itu kan, saya ada beberapa teman yang kepingin apa silaturahmi, terus menambah belajar Persaudaraan atau apa ya? tata cara budaya itu kesini dan ya ngobrol di situ. Kalau saya kalau yang datang 1-3 orang itu masuk di rumah. Kalau banyak ya di depan. Tapi kalau sampai 10 sampai 20 ya saya gelar karpet di panggung situ, nggih Mas. Ya kan saya dianggap orang yang sedikit tahu tentang adat tata cara gitu. Ya, sehingga tidak sedikit teman-teman pecinta budaya itu dolan ke sini untuk musyawarah, tukar pendapat gitu ya. pendapat gitu. Nah, ngapunten Romo Edi ya. Tinggal di sini tuh sudah berapa tahun jenengan? Saya di sini sejak tahun 1980. 80, berarti 45 tahun. 45 tahun. Mungkin tahun awal-awal kesini tuh makannya belum terlalu banyak gini ya? Ya nun sewu, kalau tahun awal 80 sampai 90-an sampai 97-an itu ya istilahnya bisa dikatakan apa entis-entis gitu ya. Entis niku napa? Entis itu dewean. Oh, dewean ngoten nggih. Ijenan gitu. Jadi di rumah pertama yang paling ujung di sini. Di sini. Ya saya sama ibu saya itu. Nggih. Ada beberapa penghuni lama. Ya jaraknya dari rumah ini kurang lebih 100 meter, 200 meter itu ada 5 rumah. 5 rumah. Penghuni penghuni lama gitu. Ya diantaranya ada semuanya sudah almarhum ini. Masih keluarga itu ya? Bukan. Masih tetangga gitu ya? Ini, oh ya, gitu. Jadi keluarga yang di tanah ini diantaranya Pak Kari, terus apa itu Mbak Sumira, ada Darsono itu, Bu Bahsu, rumahnya cuma Mbah Sukar, Bakar itu rumahnya cuma 1, 2, 3, 7, 8 rumah kalau nggak salah. Nah, terus setelah 7 rumah di selatan, yang di tengah-tengah itu apa? Di tengah-tengah ini apa? Tegalan atau oro-oro. Baru kemudian rumah ini. Berarti teman-teman ya, Mbah atau Romo Edi ini sudah 45 tahun tinggal di kawasan ya bisa dibilang tengah makam ya. Nah ini Romo Edi, kalau boleh tahu ya, ini kan di sekitar jenengan ini kayak kok ada barang-barang yang dalam tanda kutip anggap orang langka ya. Ada patung apa ini? Patung Semar. Nah ini ya, mungkin ada cerita di balik patung Semar seperti ini atau apa? Patung Semar ini patung biasa sebenarnya. Tapi akhirnya dipercaya oleh beberapa orang. Beberapa orang loh ya, tidak semua. Tidak semua. Beberapa orang yang ingin mendapatkan sesuatu.
itu apabila dia gendong patung Semar ini dengan sekali gendong, maka keinginannya akan terkabul. Kenyataannya ya. Jadi misalnya, dan mereka tahu dari mana, saya juga tidak gimana kronologi kok mereka bisa tahu tentang patung Semar itu, nggak tahu. Jadi misalnya ada Romo ngapunten, saya tuh datang dari Kudus, ini loh saya dapat kabar katanya di sini ada patung Semar. Enggak lah, ini aku ya gitu ya. Oh, iya langsung gitu, ini ya aku. Enggak loh, saya katanya saya tuh mau ini loh, mau daftar apa gitu ya. Iya. Katanya kalau bisa gendeng patung Semar kok. Mas, ojo percaya ngono kuwi. Segala sesuatu itu hanya Allah yang bisa menentukan. Gitu ya. Itu loh patung biasa. Tapi saya udah jauh-jauh dari Kudus kok mau. Saya tak kepengen nyoba lu. Mau gue jajal aku. Akhirnya ada mundur gini ya, mundur. Saya persilakan, kita mundurnya gendong gitu. Ya, memang ini berat kok. Ini berat. Kelihatannya begini berat. Termasuk itu ya, Romedi, yang mungkin ada keris atau payung kayak payung kerajaan gitu ya. Kalau keris itu sebagai benda peninggalan para sesepuh terdahulu yang saya rawat. Oh gitu. Nggih, termasuk payung apa itu. Kalau ini payung bukan payung kerajaan, tapi payung kerakyatan. Jadi kerajaan itu ada ketingkatannya Mas, ada yang warna kuning, ada yang warna perak. Nggih. Betul untuk orang-orang tertentu, ada yang berpangkat. Kalau yang hijau seperti ini pangkat rendahan, seperti untuk samurai, rakyat gitu ya. Gitu. Oh, ngapunten Romo, itu kok ada tulisan Keraton Surakarta Hadiningrat. Nggih, itu dengan ngerasa dalem. Dengan sinuwun susuhunan Pak Kubu KP 13 yang sampai saat ini masih memegang pemerintahan ya. Oh, berarti jenengan salah satu abdi dalem lah mungkin ya. Bisa dikatakan seperti itu, karena mau tidak mau saya mengakui bahwasanya di Indonesia khususnya Jawa ini keraton itu yang ada ya cuman Surakarta dan Yogyakarta. Di Jawa itu masih punya ratu gitu. Negara yang masih punya ratu. Nah, karena yang Surakarta itu lebih dekat, kebetulan anak-anak saya juga di sana, jadi saya lebih cenderung ke Surakarta. Oh, berarti tinggal di sini sama ibunya aja berarti ini ya? Nggih. Oh. Saya ada 3 anak, yang 1 yang 2 sudah berkeluarga. Oh, sudah. Yang 2 sudah berkeluarga, yang 1 tinggal di Ronggomulyo sini, di Bumi Ronggomulyo ini, cuman beda RT. Itu aja. Jadi ya dekat, jalan tidak sampai. Sudah memberikan saya cucu 4, yang pertama itu. Yang kedua tinggal di Surakarta sana, tepatnya di Dela Kebak Keramat, Solo. Lalu kemudian yang terakhir akan menyelesaikan kuliahnya ini, masih kuliah. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang Romo ini ya panutan lah ya. Alhamdulillah, saya tuh sangat bersyukur sekali. Hanya saya dan kehidupan saya juga seperti ini, pekerjaan saya hanya pekerjaan seni. Tapi alhamdulillah anak-anak saya, menantu saya semuanya bisa mendapatkan gelar sarjana. Alhamdulillah. Wah, terserah nanti bagaimana rezekinya, wallahu alam. Iya benar. Ilahi. Nah, punten nih Romo, ini kok ada banyak apa ini, baju ada Jawa atau apa ini? Termasuk jenengan kok ada foto itu, ngapunten jenengan jobnya atau kesehariannya pripun nih? Sampun kula sampaikan, saya tuh pekerja seni. Oh, lebih apa namanya? Dan ya saya lebih condong ke seni sastra atau ini
Pabiworo, Pranoto Coro. Oh, itu apa namanya? MC. Galang Manten. Ada Jawa gitu ya? Iya. Oh. Iya. Makanya jenengan kok suaranya renyah ya. Nyaman. Loh, Romedi, kalau sedikit kembali ke apa ya? Rumah di tengah pemakaman. Mungkin ada apa ya? Cerita-cerita mistis yang pernah dialami mungkin dari pertama kali tinggal sampai mungkin dengan detik. Itu kuat Mas. Jadi banyak dan hal-hal yang di luar nalar itu banyak sekali. Ya, cuman sekarang itu sudah tidak tak anggap karena wis kulino gitu ya. Saya aja kalau melihat terus merasakan kayaknya kok nggak berani itu. Nah, monggo kapan-kapan kalau malam itu dirasakan. Banyak loh yang kadang-kadang malam itu merasakan sini terus melihat keadaan di malam hari. Takkan sani coba. Mungkin itu apa Roma, mungkin sosok-sosok apa mungkin yang pernah mungkin barangkali. Ya, kadang seperti orang berjalan tapi tiba-tiba hilang nggak tahu kemana itu ya. Tahu kemana. Ya, saya itu yang paling terkesan banyak Mas hal-hal yang terkejadian itu, tapi yang paling terkesan itu ketika tahun 92 mungkin 94. awal-awal tinggal di sini ya Romo ya. Ya udah 94, saya kan awal-awal 80. Iya, berarti udah hampir 15 tahun ya di sini. Jadi anak saya lahirnya anak saya yang kedua. Jadi anak saya yang kedua usia 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan itu. Ketika anak sudah tidur, jadi saya masih baru punya anak 2 hal itu. Ketika anak sudah tertidur, saya keluar dengan istri saya, gelar koso ya Pak. Kondisi susah Mas. Nggih. Ini kondisi susah. Aku di tahun 90-an itu ono wong iso mangan ini gak ono kayak saya. Karena 90-an itu pasti harus rame-rame penggawean toh nggih. Nggih. Nah ini karena saya memang orang kutung, mugen, gak ngerti mergawe apa gitu loh. Dan tidak ada yang ngajak kerja pula, akhirnya ya gelundung di rumah, makan ceblokan sukun dan lain sebagainya. Saya tidur di tengah di sini. Apa namanya itu namanya? Ya. Maisan ya? Ya ini di sini. Nah, saya tidur di sini nggih. Oh. Ini saya gelari Saya gelari tikar. Ini saya gelari tikar. Nah, saya tidur dengan istri saya di sini. Kan rumahnya di situ, Iya. Anak itu dekat, berarti kalau nangis kan bungu gitu. Kedengeran ya. Tiba-tiba saya bangun itu di sini, di sini ini di Maisan ini sudah ada semacam sajen. Oh. Semacam sajen berupa ada beras sedikit, ada jajanan, terus kemudian daging sate itu disunduli gitu. Nah, akhirnya taunya itu ketika bangun, ini apa gitu. Tapi kami berdua, saya dengan istri saya tidak berani ngambil karena tidak tahu siapa yang menempatkan. Jadi ini si yang naruh yang naruh ini siapa, yang naruh ini siapa, ini tak geser gitu aja. Terus pas siang itu ada almarhum namanya Ibu Sasmiati lewat, Duk, memanggil istri saya, Duk, nopo mak, isinya di dalam. Nah iki lho, ono sajen, ono jenenge among-among barang ning kene iki. Namanya kan sajen among-among gitu. Iki kok ning kene wae sapa? Gawe kopene ngono lho. Mboten ngertos mak wong kula kaget kali bapake ndek dalu nggih jagongan teng mriku. Wong kula kali bapake ketileman teng mriku iki tuli njaba nggih. Wah, Nduk. Ini sih apa-apa ini panganan ini kok barang apik gitu. Ya saya tuh awalnya nggak berani gitu.
Tapi tak coba mas, tak coba, nasinya tak liwet, ya api ya jadi sego. Nah, jadi kesimpulannya among-among ini terus mungkin diceritakan, diambil atau diantar oleh sosok gendruwo. Jadi orang yang tidak kasat mata lah. Loh, Romo Edi ngapunten ya. Ini kan kayaknya ada makam Mbah Ronggo. Itu kan mungkin banyak peziarah ke sini ya. Betul. Jadi ini berarti termasuk salah satu juru kunci atau apa Mbak mungkin? Betul. Juru kuncinya ada sendiri, namanya Mbah Sundari. Usianya sudah 100 lebih. Oh. Nah, saya dikarenakan Mbah Sundari itu sudah sepuh, kalau jalan sudah tidak bisa, kecuali kalau di dalam rumahnya. Maka ketika ada orang sesuatu yang punya hajat ke Eyang Ronggo, sementara ini saya untuk menggantikan saja. Gitu ya. Makanya kok ada kayak pelatarannya juga itu. Ini pelataran ini juga hasil kerja warga di sekitar ini. Kalau kita lihat maesan-maesannya juga kematiannya usianya lama-lama banget. Kalau di sini ini baru, Pak. Yang ini baru ya? Ini baru. Nah, kalau lama ini. Ini 1800. Ini sebenarnya oh iya, lihat bentuk maesanya itu. Di 1825. Itu berarti makam siapa? Ini makam Mbah Darmo Sentiko. Ini Darmo Sentiko ini prajurit Diponegara. Oh. Nah, ini Sumari di sini bersama istrinya. Ya, teman-teman ya, bisa kan lihat ini. Maesanya masih aksara Jawa loh. Ini diceritakan Romo Edi tadi kematiannya 1800 sekian lah. Yes. Itu ada tulisannya. Ada 1825 atau 8. Dan ini salah satu apa namanya prajurit lah ya Om ya, bisa dikatakan prajuritnya dari Pangeran Diponegoro. Jadi banyak kembali ke tentang apa sesajen tadi yang saya temui. Akhirnya saya masak, ya bisa mateng. Bisa mateng. Yang dia bisa mateng, terus apa ini apa dagingnya dimasak, malah ada uangnya 1000. Wah, nah, tapi setelah 1000 zaman dahulu ya. kan lumayan ya. Banyak banget. 1000. Tahun 94. Kecilnya anak saya waktu itu. Nah, setelah itu loh setelah dapat ini, itu saya mulai dapat pekerjaan apa saja gitu. Berarti mungkin apa? Pertama kali memulai pekerjaan apa sih, pembawa acara. Itu ya setelah itu ya. Jadi kan memang saya tuh tinggal di sini tahun 80 ya Mas. Cuman apa datang pergi lagi tidak menetap gitu. Jadi saya menetap itu tahun 91. Jadi 89 pas pentas di Tuban, terus saya menetap di Tuban dikarenakan kakak saya yang saudara saya tua itu meminta saya untuk menemani ibu almarhum di sini. Kalau kita lihat rumahnya ini kan juga sudah permanen ya Romo ya? Ini rumah sudah permanen dan apa? Tapi termasuk baru ini 2024 Pak. Oh. 2024. Adapun rumah yang aslinya hanya gebyok, ukurannya 5x3. Jadi segini cuman ya sekarang ini terus ini kamarnya gitu aja. Iya. Gede itu. Oh, berarti hitungannya baru ya ini ya? Nggih. Wah, ini kok ada lukisan sesosok apa ini? Putri. Ya, putri Jawa sedang menari gambyong. Ya, jadi sedikit cerita
tentang kehidupan Romo Edi di kawasan Ronggomulyo. Beliau ini adalah seorang budayawan yang berprofesi sebagai, mungkin kalau teman-teman tahu itu, pembawa acara lah, pernikahan adat Jawa. Nah, ini teman-teman ya, beliau juga tidak ya, dengan kesadarannya hidup di tengah-tengah pemakaman umum. Kita sudah sedikit tadi berbicara dengan Romo Edi di rumah yang cukup syahdu ya teman-teman. Rumah masa depan. Rumah masa depan, rumah masa sekarang juga rumah masa depan ya. Nah teman-teman ya, terima kasih karena sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa di video Sahabat Keliling Desa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.